Assalamualaikum, nama saya Febri Norman Lazuardi, NIM 18117. Kali ini saya akan menjelaskan tugas pengolahan citra, yaitu 1. Deteksi tepi menggunakan kernel atau mask dengan operator Sobel, Breuil, dan Laplacian. 2. Program menggunakan tampilan GUI dan Python. 3. Analisa hasil. Sebelumnya saya jelaskan dulu tentang edge detection dan histogram equalization programming. Edge detection pada suatu citra adalah suatu proses yang menghasilkan tepi-tepi dari objek-objek citra. Tujuannya adalah untuk menandai bagian yang menjadi detail gambar atau citra, untuk memperbaiki detail dari gambar atau citra yang blur yang terjadi karena adanya efek dari proses akuisisi citra. Lalu histogram equalization programming adalah suatu proses perataan histogram di mana distribusi nilai derajat keabuan pada suatu citra dibuat rata. Langkah pertama untuk deteksi tepi adalah mengubah gambar menjadi grayscale dan menemukan gradien gambar grayscale tersebut. Lalu di sini saya sudah menyiapkan code-nya. Kita import modulnya, yaitu CV2, NumPy, dan Matplotlib. Baris ini untuk menentukan gambar mana yang akan digunakan. Lalu kita ubah grayscale-nya dari gambar tersebut menggunakan metode CVT Color dengan dua parameter, yaitu gambar kita dan warnanya. Lalu kita hilangkan noise dengan Gaussian blur. Nah, di sini ada 3 metode deteksi tepi. Yang pertama yaitu Sobel. Sobel adalah metode yang mengambil prinsip dari fungsi Laplace dan Gaussian yang dikenal sebagai fungsi untuk membangkitkan HPF. Kelebihan dari metode Sobel ini yaitu mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi tepi. Untuk koordinat X di sini bisa menggunakan metode Sobel dengan 5 parameter, yaitu gambar kita, kedalaman gambar, CV_64F. Di sini maksudnya adalah kedalaman gambarnya akan sama dengan gambar original. Lalu 1 dan 0 ini koordinatnya, dan ukuran kernelnya 5. Dan untuk Y-nya sama, hanya koordinatnya yang berubah. Lalu berdasarkan koordinat X dan Y, kita akan mendapatkan deteksi tepinya. Kemudian metode Breuil. Metode ini merupakan pengembangan metode Robert dengan menggunakan filter HPF yang diberi satu angka 0 penyangga. Metode ini mengambil prinsip dari fungsi Laplacian yang dikenal sebagai fungsi untuk membangkitkan HPF. Ini kita buat array menggunakan NumPy pada koordinat X ini menggunakan skala 3x3, yaitu 1, 1, 1, 0, 0, 0, min 1, min 1, min 1. Dan untuk koordinat Y, array-nya yaitu min 1, 0, 1, min 1, 0, 1, min 1, 0, 1. Untuk mendapatkan semua ukuran kernelnya, bisa difilter menggunakan filter 2D dengan 3 parameter, yaitu gambar kita min 1 dan pre-X untuk koordinat X, pre-Y untuk koordinat Y. Lalu berdasarkan koordinat X dan Y, kita akan mendapatkan deteksi tepinya. Selanjutnya Laplacian. Laplacian adalah metode transformasi yang digunakan untuk penyelesaian persamaan diferensial. Di sini menggunakan 2 parameter, yaitu gambar kita dan kedalaman gambarnya. Ini adalah perhitungan berdasarkan metode. Untuk perhitungan manualnya bisa kita lihat di sini. Untuk ukuran kernelnya dengan skala 3x3, perhitungannya yaitu min 1, min 1, min 1, min 1, 8, min 1, min 1, min 1, min 1. Kita kembali lagi.
Lalu kita panggil untuk ditampilkan. Yang pertama kita akan menampilkan gambar original. Yang kedua kita akan menampilkan gambar berdasarkan deteksi tepi sobel. Yang ketiga kita akan menampilkan gambar berdasarkan deteksi tepi prewit. Dan yang keempat kita akan menampilkan gambar berdasarkan deteksi tepi Laplacian. Lalu baris ini untuk menampilkan hasilnya secara full screen dan eksekusi. Oke, bisa kita coba untuk run. Nah, ini adalah hasilnya. Terdapat perbedaan di antara metode-metode tadi. Lalu untuk metode sobel dan prewit tadi bisa kita lihat lebih jelas gambar yang berdasarkan koordinat X dan koordinat Y-nya. Yang pertama sobel, langsung kita coba untuk run. Ini hasilnya, ada gambar original, lalu gambar deteksi tepi menggunakan koordinat X dan Y, lalu ada koordinat X saja dan koordinat Y saja. Yang kedua prewit, kita langsung run. Ini adalah hasilnya, ada gambar original, ada gambar deteksi tepi prewit dengan menggunakan koordinat X dan Y, ada gambar yang deteksi tepi koordinat X saja dan koordinat Y saja. Jadi edge detection ini kesimpulannya adalah digunakan untuk mendeteksi garis tepi yang membatasi dua wilayah citra homogen yang memiliki tingkat kecerahan berbeda. Nah, ini adalah histogram equalization. Ini code-nya. Modul yang digunakan di sini sama, yaitu CV2, NumPy, dan Matplotlib. Lalu ini kita menentukan gambarnya. Kemudian ini adalah ekualisasi dari gambar kita. Nah, di sini kita akan menampilkan gambar original dan gambar hasil ekualisasi dari gambar kita tadi. Selanjutnya kita buat histogramnya. Yang pertama untuk histogram original, ini kita masukkan gambarnya pada histogram, lalu kita hitung. Jika sudah dihitung, maka kita tampilkan menggunakan baris-baris ini. Pertama, untuk menentukan penempatan subplotnya. Kedua, kita bisa menambahkan title. Yang ketiga, kita memberikan warna biru. Yang keempat, untuk histogram kita berikan warna merah. Dan yang terakhir, kita berikan keterangan yaitu JDF dan histogram dan lokasinya atau posisinya ada di pojok kiri atas. Yang kedua yaitu histogram gambar equalization. Sebenarnya sama, namun terdapat perbedaan yaitu pada parameter histogramnya yaitu EQ. Kalau yang tadi IMG. Di sini juga EQ parameternya.
dan sisanya sama. Langsung kita run. Nah, ini adalah hasilnya. Terdapat gambar original dan histogramnya. Terlihat CDF bentuknya melengkung. Setelah dilakukan equalization terhadap gambar, antara warna hitam dan putih terlihat lebih jelas, dan pada histogramnya terlihat CDF lebih lurus. Jadi, histogram equalization ini dapat meningkatkan kontras gambar secara umum, terutama saat digunakan data gambar yang diwakili oleh nilai-nilai yang dekat kontras. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.